Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ini gak ada sih suaranya. Masih semangat gak? Masih. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Ada yang lagi patah hati gak? Ini ceritanya juga ada patah hatinya nanti. Semoga relate-lah sama kalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummi wajib wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wajarlah bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang menantikan syafaat penghubungannya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibedok Pemerintah FPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Ibu Irma selaku Guru Seni Budaya kelas 12, Ibu Titin selaku Wali kelas 12 IPA 1, dan anak teteh yang saya cintai dan saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Najwa Aulia dan ini rekan saya Lili Zarani. Kami sebagai narator sekaligus Master of Ceremony dalam serial drama yang berjudul Semenjak Ada Dirimu. Drama ini berjudul Semenjak Ada Dirimu dengan tema pertemanan dan percintaan. Izinkan kami memperkenalkan para orang di balik layar yang berusaha untuk menampilkan drama ini. Ketua drama Rizka Elsa Husain.
Udah. Ada sebuah geng yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Rega, seorang cewek-cewek yang terpaksa bergabung dengan geng ini. Raisa, cewek sombong dan arogannya penanggung jawab. Geng yang sumber dari banyak fasilitas yang mereka terdapat. Jaga, cowok playboy terpaksa dari Raisa. Rapi, sekeras kepala dan suka bertindak tanpa berpikir panjang. Yasmin, teman kecil dari Raisa yang selalu memiliki kenalan yang kayak sama. 5 teman ini dikenal sebagai geng yang selalu membuat masalah, menggunakan kekuatan Raisa yang memiliki banyak hubungan di sekolah untuk mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, dari nilai yang lebih tinggi, akses ke asal eksklusif, hingga keuntungan pribadi. Geng ini memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan. Semua anggota geng kecuali Rega. Dia tidak memandang semua itu. Suatu hari, seorang murid baru bernama Amara masuk ke sekolah mereka. Amara adalah seorang pintar, mandiri, dan berprinsip kuat. Dia sangat berbeda dengan Raisa dan biasa memanfaatkan koneksi antar saudaranya. Amara dengan cepat menarik perhatian Rega. Sementara itu, geng Rega semakin tidak setuju dengan perubahan sikap Rega. Mereka merasa Rega mulai menjauh, terutama Clarissa, yang merasa dihianati karena koneksi yang selama ini dia sediakan mulai tidak dihargai. Konflik pun semakin memuncak. Rega harus memilih apakah dia akan tetap bersama geng yang sudah memberinya kenyamanan dan kebebasan atau mengikuti perubahan yang dimulai dari perasaannya terhadap Amara. Dan sejak saat itu segalanya mulai berubah. Maka dari itu, mari kita saksikan drama romance berbalut bullying yang berjudul Semenjak Ada Dirimu. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah di dalam kelas, sinar matahari menembus jendela, menciptakan pola cahaya di lantai yang bersih. Suara ramai siswa yang mengobrol memenuhi ruangan. Namun, ada satu kelompok yang selalu menjadi pusat perhatian. Di deretan kursi paling belakang, 5 sosok duduk dengan santai, seolah kelas ini milik mereka. Semua orang tahu siapa mereka. Geng yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Clarissa duduk dengan anggun, dagunya terangkat sedikit, senyum tipis penuh
Di ruang kelas, seperti biasa anak-anak sedang melakukan aktivitas masing-masing. Tetapi ada salah satu siswa yang sedang membuli salah satu murid laki-laki yang bernama Dia. Kemudian mengambil semuanya sambil berbincang bersama. Tiba-tiba Papen datang bersama satu murid perempuan dan ternyata itu adalah anak baru. Kemudian semua murid duduk dan mulai berbisik-bisik tentang seorang perempuan asing yang berada di depan kelas. Semua murid yang ada di kelas menjawab, tetapi tidak dengan Clarissa dan Gasmi. Dia merasa akan tersaingi oleh Amara. Tiba-tiba salah seorang murid laki-laki datang dengan tergesa-gesa. Ia adalah Reiga, si cowok dingin dengan paras yang menawan. Amara kemudian duduk di sebelah Raquel. Bel istirahat pun telah berbunyi. Saat kemudian Raquel menerima pesan dari Pak Bir untuk menemuinya di ruang guru. Kosong dan melihat ada salah satu teman sekelasnya yang sendirian. Lalu Amara perlahan menghampiri teman sekelasnya itu. Dia hanya mengangkat kepalanya. Di sisi lain, Zahra, Reiga, dan Rafi memperhatikan mereka berdua. Reiga langsung melihat ke arah Amara dan terus memperhatikannya. Kemudian mereka bertiga menghampiri dia dan Amara.
terdiam dan memikirkan kata-kata yang diucapkan olehnya. Sementara itu, Yasmin dan Clarissa yang sedang sibuk membicarakan amarah. Clarissa menyatakannya apa yang dikatakan Yasmin. Dia merasa cemburu atas apa yang dikatakan Yasmin. Lalu dia langsung berkata memberi Amara yang sedang duduk sendirian. Amara yang merasa tidak mengganggu hubungan mereka hanya melihat Clarissa yang sedang menangis. Clarissa merasa kesal karena merasa diabaikan oleh Amara, kemudian menjatuhkan barang milik Amara. Amara bingung karena dia lupa menanyakan letak guru pada anaknya. Untungnya masih ada Leiga yang sedang tertidur di kelas. Gimana ya? Banyak sih bangunnya. Ini udah pukul, ini udah malam. Aduh, ini ya. Amara menepuk-nepuk pundak Leiga dan Leiga pun terbangun. Setelah menemui Pape. Ya, sama-sama. Lu langsung ya. Dua-dua ya. Semua sedang bersiap-siap untuk melakukan olahraga basket. Semua siswa sudah mempunyai timnya masing-masing. Clarissa, Yasmin, Jagra, Reiga, dan Radit, mereka membentuk tim satu. Sedangkan Amara, Rafael, Tama, Dian, dan JJ membentuk tim dua. Mereka pun mulai bertanding.
Rega langsung membawa Amara ke UKS. Tim 2 yang merasa dicurangi menghampiri Clarissa dan yang lainnya. Udah, mungkin Clarissa benar sengaja. Sedang mengobati luka Amara. Dia mengobati dengan sangat hati-hati. Tanpa dia sadari, Amara menatap Rega yang sedang mengobati lukanya dengan sangat dalam. Rega yang sadar bahwa sedang diperhatikan pun menjadi canggung dengan situasi sekarang. Tanpa sadar, Rega merapikan rambut Amara. Tak lama kemudian, datanglah Rakyat dan JJ menghampiri mereka berdua. Lu duluan ya. Dengan Clarissa. Dia melihat Clarissa yang sedang dengan tatapan marah. Rega hanya bisa diam. Rega merasa bingung, bukan karena dia takut semua pasti terjadi. Sekarang akan diambil. Dia masih punya aset pribadi miliknya dan tidak harus takut itu. Tetapi dia merasa bingung tentang perasaannya terhadap Amara. Apa benar dia menyukai Amara? Semua siswa terdiri dengan tetapi tidak melihat. Dia sedang dikurung di sebuah gudang oleh Zahra dan Rega. Dia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Sampai pada saat Zahra dan yang lainnya sedang melakukan aksi mereka, terdengar oleh Amara. Amara yang pada saat itu sedang melewati gudang mendengar suara teriakan minta tolong dan kesakitan dari dalam sana. Amara masuk ke dalam. Dia shock melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ada Zahra, Raffi, Clarissa, Yasmin dan Rega. Amara tidak percaya bahwa mereka benar-benar setega itu. Dia teringat akan ucapan Dian waktu itu untuk tidak berurusan dengan mereka. Tetapi Amara tidak peduli. Dia hanya ingin menolong Dian. Baiklah, kau lupa di depan Lona siapa? Kau lupa kamu apa? Lo mau bilang kalau itu fasilitas bokapnya Clarissa. Asal lo tahu ya, gua gak peduli. Gua bisa ngasih hidup sendiri. Dan lo jangan, lo harus coba Clarissa secepatnya. Benar. Gua udah muak dengan pertemanan ini. Sampai kapan bang? Sampai kapan? Brengsek lo Rega, brengsek, munafik. Setelah kejadian kedua, pada saat Amara masuk ruang kelas, di sana sudah ada Rega sendiri. Karena jam menunjukkan masih terlalu pagi dan belum ada siswa-siswa yang berdatang. Amara berjalan ke meja, tiba-tiba Rega menghampirinya.
Gue bilang ya, gue dulu Tiba-tiba para siswa-siswi lain saling bertanya ke kelas. Rega dan Amira tidak melanjutkan obrolan mereka. Rasul dan Jaja datang bersemangat dan mereka menghampiri Amira. Amira yang menundukkan kepalanya sambil tertawa. Rasul dan Jaja merasa bingung akan sikap Amira yang tidak biasa. Mereka mengira kalau Amira lebih biasa. Jam pelajaran pun dimulai dan Pak Den pun masuk. Di sisi lain Amira memikirkan keadaan dia dan dia memutuskan untuk menelpon dia untuk menanyakan kabarnya. Plastik fotokopian. Iya, tiga. Tiba-tiba Zahra, Rega, dan Rafiq datang menemukan satu lagi. Satu lagi. Amara hanya tertawa. Di sisi lain, dia merasa canggung karena di sana ada Rega yang sedang memperhatikannya. Masih makan dan bercanda riang bersama. Ada Amara dan Rafael. Mereka duduk di meja tengah dan di sana juga ada siswa-siswi lainnya. Tiba-tiba Camat datang dengan pantun. Tiba-tiba Clarissa dan Yasmin datang dengan gaya asli mereka.
dia tadi dekati. Dia takut Clarissa melakukan hal yang melewati batas pada Amara. Amara yang ingin membalikkan jaket milik Rega mengampiri Rega yang sedang tertidur. Dia yakin bahwa yang dilakukan merugikan Amara. Tidak lama dari itu, semua siswa kelas segera berdatangan ke kelas. Clarissa dan Pabrik segera menuju ke mejanya. Tak lama, Pak Ben pun masuk dengan 2 orang OSIS. Amara yang merasa tidak membawa apa-apa, dia merasa biasa saja. Saat OSIS yang mengambil tes Jasmine bawa keluar sambil berkata, tetapi kemudian tas milik Jasmine tetap digeledah dan semua make upnya diambil oleh OSIS. Sekarang adalah giliran Clarissa. Semua make up milik Clarissa juga diambil oleh OSIS. Selanjutnya tas milik Kami. Awalnya dia tidak mau memberikan tasnya, tetapi mau tidak mau dia harus memberikannya. Saat OSIS menggeledah tas milik Kami, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sekarang adalah giliran tas Amara yang dicek. Amara dengan santai memberikan tasnya kepada OSIS karena dia merasa tidak membawa apa-apa. Saat OSIS mulai mengecek tas Amara, ia menemukan sesuatu yang aneh. OSIS mulai mengeluarkan benda aneh tersebut dan segera memanggil Pak Ben. Pak Ben langsung menghampiri meja Amara. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Amara dan Pak Ben keluar menuju ruang guru. Semua siswa yang berada di kelas merasa kaget dan tidak menyangka. Tetapi di sisi lain, Rega merasa curiga terhadap Clarissa karena Clarissa sedang tersenyum seakan-akan dia merasa senang karena sesuatu. Clarissa yang merasa ditatap oleh Rega mulai merasa panik dan berkata, beberapa saat kemudian, Amara kembali ke kelas dengan wajah sedih. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang telah memfitnahnya. Bahkan tidak ada yang mempercayainya. Semua yang ada di kelas berbisik-bisik ketika Amara datang. Raquel menghampiri Amara.
Zagra yang melihat pacarnya ditampar oleh Amara merasa tidak terima, lalu menghampiri Amara. Reiga yang melihat kejadian itu sontak berdiri tetapi tidak langsung menghampiri Amara. Amara meninggalkan kelas begitu saja disusul oleh Reiga. Tiba-tiba Reiga datang menghampiri Amara. Ucapan Amara tidak didengar sama Reiga. Reiga malah duduk di sebelah Amara. Pergi Rega. Lo gak dengar ucapan gue. Lo pikir gue butuh sikap lo sekarang. Lo gak akan tahu gimana rasanya jadi gue. Lo gak tahu gimana rasanya jadi bintang. Dituduh banget sama temen lo sendiri. Gue capek Rega. Gue capek, gue benci semua ini. Gue benci lo ada di sini. Gua tahu lu salah. Amara langsung berdiam dan Kalau lu marah, gua aja. Tapi lu jangan bilang kalau gue peduli sama lo. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video di mana Clarissa sedang memasukkan sesuatu ke tas Amara. Aisyah! Lo apa-apaan bener-bener cewek ini lo yang buat Aisyah. Ini lo kan? Lo yang duluan mana? Lo duluan mana pemakai? Pakai aslinya lo yang sendiri yang pemakai. Bukan gue gak begitu. Lo minta gue. Brengsek lo, jangan sekutu. Apa lo? Zagra yang merasa tidak terima, dia ingin memukul Reiga namun ditahan oleh Raffi. Clarissa yang merasa takut dengan permainan Reiga, wajah Clarissa pun pucat. Gue bener-bener gak nyangka lo ngelakuin itu. Sama gue lo Clarissa. Lo buat kita semua benci sama Amara. Iya lo semuanya. Iya gue ngelakuin itu. Gue benci sama Amara. Mana gue tau nih gue ngelakuin. Gue kayak gitu dari kenalan. Karena dari peduli sama gue. Menangis di kamarnya. Tidak lama dari itu, ayahnya dengan wajah emosi datang menghampiri Clarissa. Mau di jalan? Hanya bikin saya malu. Kamu betul itu sudah berat-berat. Ini semua gara-gara Anda. Saya begini gara-gara Anda. Terima kasih. Semua fasilitas sudah saya kasih. Saya nggak butuh semua itu. Saya butuh kasih sayang dari Anda. Mengajar kamu. Apa kurang kasih saya? Hah? Kurang ngomong sudah saya kasih. Apa itu semua kurang buat kamu? Oh, jadi itu kasih sayang menurut Anda. Itu semua cuma untuk rasa bersalah Anda karena berani buat saya. Saya nggak perlu korban mewah. Dan saya buktiin Anda tidak saya bukan mesin ATM. Ayah Clarissa pergi begitu saja setelah mendengar perkataan anak. Clarissa semakin depresi. Mereka memutuskan bertemu di taman. Reiga ingin memberitahu kejadian tadi siang di sekolah bahwa yang menaruh barang itu adalah Clarissa.
Amara dengan sibuknya mendengar kata-kata dari meja hanya mengganggu. Dua berbicara dengan nada penuh penyesalan melihat Amara dengan tulus. Mereka berdua akhirnya berbaikan. Mereka akan menjadi teman selamanya. Yang sedang bersama Rachel, JJ, dan Tama di taman sekolah. Mereka datang dengan tulus untuk memberitahu. Marisa melihat dia dengan berkumpul di sana. Saya bisa lupa apa yang saya